Kembali berjumpa di Kompas Bisnis, saudara, bersama saya Asri Gunawan. Tidak ada insentif baru untuk pembelian mobil seperti saat pandemi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bilang tidak akan mengubah atau menambah kebijakan insentif untuk otomotif. Sebab penjualan otomotif yang terekam oleh pemerintah saat ini masih sesuai dengan jalurnya. Mengutip data Gaikindo Juli 2024, distribusi mobil dari pabrik ke dealer atau wholesale hanya 74.160 unit saja. Angka ini turun 7,9% jika dibandingkan dengan Juli 2023. Sedangkan penjualan total sepanjang Januari sampai Juli 2024 secara wholesale tercatat 484.236 unit. Anjlok 17,5% dari periode yang sama di tahun 2023 sebesar 586.931 unit. Sebelumnya, saudara, industri otomotif mengajukan keringanan atau insentif pembelian mobil baru untuk menggairahkan pasar otomotif. Kalau untuk otomotif kebijakan sudah dikeluarkan, jadi yang tidak ada kebijakan perubahan tambahan lain. Kalau kita lihat penjualan mobil hybrid itu hampir 2 kali daripada BEV. Jadi sebetulnya produk hybrid itu sudah berjalan dengan mekanisme yang ada sekarang. Tentu kita dorong bahwa electric vehicle ini yang harus kita dorong lebih cepat lagi. Tetapi kemarin dari pameran otomotif hasilnya sih relatif bagus untuk mendorong penjualan. Pemerintah menetapkan kenaikan pajak pertambahan nilai dari 11% menjadi 12%. Jika sesuai jadwal, kenaikan PPN akan diterapkan paling lambat Januari 2025. Kenaikan pajak pertambahan nilai ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Dalam belai tersebut dijelaskan, pemberlakuan PPN 12% melanjutkan penerapan tarif PPN 11% yang sudah berlaku sejak April 2022. Saudara, sinyal penerapan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai 12% pada Januari 2025 tetap sesuai rencana dilempar oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Mengutip dari Kompas.com, Airlangga bilang ketentuan kenaikan tarif PPN sudah jelas diatur dalam undang-undang. Airlangga menerangkan, belum ada pembahasan mengenai penundaan kebijakan kenaikan PPN 12% yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Kepastian mengenai pemberlakuan kebijakan kenaikan PPN 11% menjadi 12% akan dijabarkan pemerintah dalam pembacaan nota keuangan di DPR pada 16 Agustus 2024 mendatang. Dampak apa yang dirasakan oleh dunia usaha jika PPN naik menjadi 12% mulai Januari tahun depan? Lalu apakah akan berimbas ke harga barang di tangan konsumen? Kompas Bisnis saat ini sudah bersama dengan analis kebijakan ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Ajib Hamdani. Pak Ajib, selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi Mbak Asri, sangat baik. Pak, sebelum kita nanti bahas soal